Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Maulasari dari kelas R6C. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Gadis Manis dalam Bis, karya Prapta Diharja. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Mar'atun Soleha. Pendahuluan. Karya sastra adalah refleksi pengarang tentang hidup dan kehidupan yang dipadu dengan daya imajinasi dan kreasi, yang didukung oleh pengalaman atas kehidupan seseorang, menurut Jojo Suroto 2006. Melalui karya sastra, pembaca akan menikmati realitas imajinasi pengarang melalui tokoh, peristiwa, dan latar yang disajikan. Karya sastra adalah refleksi pengarang tentang hidup dan kehidupan yang dipadu dengan daya imajinasi dan kreasi, yang didukung oleh pengalaman atas kehidupan seseorang, menurut Jojo Suroto 2006. Tujuan dari terciptanya sebuah karya sastra adalah untuk memperlihatkan keberadaan diri pengarang sebagai individu kreatif dan produktif yang memiliki gagasan dan ide yang tersalurkan melalui karya sastra. Untuk mengekspresikan diri adalah cerpen atau cerita pendek. Cerita pendek biasa disingkat cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang dihasilkan dari imajinasi seseorang, pengarang terhadap apa yang dirasakan, dilihat, didengar, dan dialaminya lewat tulis secara singkat, padat, dan jelas, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama bagi para pembaca untuk menyudahi dan menyelesaikan cerita yang ditulis tersebut. Untuk memperkuat pendapat peneliti tentang pengertian cerita pendek di atas, peneliti mengutip beberapa pendapat ahli mengenai pengertian cerita pendek. Menurut Poe dalam Nugiantoro 2007, cerpen adalah sebuah cerita yang diselesaikan dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Suatu hal yang kiranya tidak mungkin dilakukan untuk membaca sebuah novel, menurut Rani 1996. Berpendapat cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Disebut demikian karena jumlah halamannya yang sedikit. Situasi dan tokoh ceritanya juga digambarkan secara terbatas. Metode. Jenis penelitian deskriptif, karena peneliti menguraikan data berupa kata-kata yang berasal dari fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang terdapat dalam cerita pendek Gadis Manis dalam Bis. Teknik pengumpulan datanya yaitu teknik membaca dan teknik mencatat. Selanjutnya, teknik analisis data, tahap identifikasi, dan tahap deskripsi. Analisis unsur instruksi cerita pendek Gadis Manis dalam Bis, karya Prapta Diharja. Yang pertama, tema yang terkandung dalam cerita pendek Gadis Manis dalam Bis, karya tokoh aku, saat mengenang kejadian yang pernah menimpa dirinya di masa lalu. Rasa kesal itu tertuju kepada 2 orang gadis cantik dan ramah yang ternyata pencopet sedang beraksi di dalam bis saat jam pulang kuliahnya. Alur dapat disimpulkan. Alur yang terdapat dalam cerita pendek yang berjudul Gadis Manis dalam Bis karya Prapta Diharja terdiri dari 3 tahap pengaluran, yang terdiri dari 1 tahap awal yang terdiri dari paparan, rangsangan, gawatan. 2 tahap tengah yang terdiri dari titikan, rumitan, dan klimaks. Dan ketiga, tahap akhir yang terdiri dari larian dan selesaian. Sementara bila dilihat dari jenisnya, alur yang terdapat dalam cerita pendek Gadis Manis dalam Bis karya Prapta Diharja merupakan jenis alur campuran, karena kisah yang diceritakan oleh pengarang dalam karyanya yang berjudul Gadis Manis dalam Bis merupakan kejadian yang telah terjadi
di masa lalu, kemudian dikisahkan dan ditulis di masa depan. Selanjutnya tokoh. Tokoh utama aku. Tokoh tambahan ada Elis, gadis sebelah kiri, dia, kondektur bus 1, kondektur bus 2, dan seseorang yang membela aku. Tokoh protagonis, aku dan seseorang yang membela aku. Tokoh antagonis, Elis dan gadis sebelah kiri. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam karyanya adalah teknik narasi dan dialog. Tujuan dari penggunaan teknik narasi dan dialog adalah untuk saling mendukung, melengkapi, dan menghidupkan jalan cerita Gadis Manis Dalam Bis karya Prapta Diharja. Amanat. Sikap yang perlu ditanamkan dari amanat yang terdapat dalam cerpen ini adalah sikap kehati-hatian, waspada, fokus, dan konsentrasi terhadap keadaan lingkungan di sekitar kita, karena kita tidak tahu kejadian apa yang akan terjadi ke depannya. Pada kesimpulan kali ini yaitu akan mengkaji mengenai keseluruhan berjudul unsur intrinsik cerpen Gadis Manis Dalam Bis karya Prapta Diharja pada pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data dan analisis unsur intrinsik, bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi cerita pendek Gadis Manis Dalam Bis karya Prapta Diharja. Analisis ini hanya difokuskan pada unsur intrinsiknya saja, yaitu meliputi tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.